apa kabar? Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas di setiap harinya. Dan kesempatan kali ini cukup menarik. Bagaimana tidak, karena banyak hal yang ternyata perlu diperhatikan. Di Bandung, terus kemudian di Cimahi juga banyak hal yang tentu ini harus banyak diperbaiki. Terutama keterlibatan politik perempuan, dan kemudian juga memperhatikan anak, atau kemudian partisipasi politik, semua juga harus diperhatikan. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu narasumber yang cukup luar biasa. Beliau aktivis aktivis perempuan juga terus kemudian pemerhati anak juga terus kemudian aktif di berbagai organisasi juga di dunia pendidikan juga terlibat, dan kemudian juga beliau hari ini sedang mencalonkan menjadi anggota DPR RI dari dapil Bandung dan Cimahi dari Partai Golkar. Ini luar biasa. Ada Ibu Eis Rataningsih. Bu Eis, apa kabar? Baik. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Sehat, tapi di tengah aktivitas yang cukup padat saya pikir. Karena ternyata begitu lihat profilnya, wow, banyak nih ininya, giatnya ya. Kegiatan di berbagai organisasi, terus kemudian aktif, dan hari ini maju menjadi anggota dewan. Kenapa, Bu, mau juga tertarik dengan berbagai isu yang ada? Dunia pendidikan perempuan anak Ya. Mungkin apa ya? Dasarnya adalah hobi apapun juga ya. Alhamdulillah saya memang dari sejak SMP SMA ya. Apalagi di Jawa Timur, saya senang sekali beraktivitas dalam organisasi. Nah, ini mungkin juga ada suatu hal yang terbiasa ya, yang memang saya lakukan. Akhirnya ketika kita diam melihat sesuatu itu kan enak juga. Gatal gitu ya? Gatal. Oke. Jadi akhirnya alhamdulillah saya pernah juga kan dulu jadi ketua Karang Taruna. Iya. Jadi KMPI saya, ketua sepak bola juga sudah. Jadi berbagai kegiatan diikuti. Saya senang sekali itu. Ada apa sih? Tapi ya berdasarkan kesukaan atau hobi mungkin. Nah, ketika alhamdulillah saya sekarang kader Golkar, yang kebetulan saya juga sekarang dapat tugas sebagai ketua DPD KPP Jawa Barat, juga ketua Pusat Jawa Barat. Jadi kelihatannya ini apa ya, pas dengan saya. Karena di lain sisi untuk DPD KPP Jawa Barat itu memperjuangkan yang tidak pernah ya tercapai ini sejak 2004 adalah affirmative action 30% kuota perempuan. Jadi di setiap lembaga legislatif DPD kota, kabupaten, provinsi sampai pusat gitu kan. Minimalnya kan 30%. Itu amanat undang-undang. Oke. Dan hari ini belum sampai ya? Belum, jauh, masih belum. Hanya karena di sini ya, hari ini kita lihat hanya untuk pencalonan saja 30% kuota perempuan. Itu belum nyampe juga ya? Enggak tercapai, Bu. Karena apa? Di sini ada sanksi. Ketika partai politik tidak bisa mencalonkan 30% kuota perempuan dalam pencalonan, otomatis kan tidak bisa ikut pemilu. Tidak lolos. Gitu ya. Tapi ini hanya untuk pencalonan. Belum harus khusus. Jadi alegnya ya 30% di legislatif itu belum ada. Nah, sementara kan nampaknya politisi perempuan itu harus betul-betul berjuangnya itu kan. Jadi mereka tuh sebagai politisi bukan melawan hanya laki-laki seperti itu ya. Juga kita tidak di lapangan juga kita harus bisa meyakinkan bahwa perempuan itu harus bisa memilih perempuan lagi. Nah, ini faktor trust ini ya yang belum nampaknya disadari oleh semua teman-teman perempuan. Oke, baik. Artinya sejauh ini Bu Eis bergelut dengan dunia perempuan begitu ya. Apakah memang kompetensi atau memang peluang yang kurang ketika perempuan terjun ke politik? Saya kira kalau peluang itu ya besar kompetensi yang mungkin di sini ya. Nampaknya apa, perempuan juga harus menyadari begini, karena saya ketua DPD KPPI Jawa Barat, alhamdulillah ya, untuk saat ini kita sudah sekolah politik perempuan Jawa Barat sudah ada. Nah, nampaknya itulah penggodokan kaum cantik di muka untuk teman-teman perempuan. Jadi bagaimana kita tuh nantinya akan menjadi seorang anggota legislatif yang tahu tupoksinya dengan baik dan benar, seperti itu ya. Nah, ini. Kemudian juga ya melalui hasil musyawarah KPPI ini se-Indonesia itu kan musyawarah nasional itu sudah diamanatkan. Yang pertama satu,
agarnya setiap partai politik menempatkan 30% di dapil itu ya, 30% di dapil nomor 1 gitu perempuan untuk semua partai politik. Lalu yang keduanya di dapil-dapil yang kosong itu harus diperhatikan juga adanya keberadaan perempuan. Kemudian yang ketiganya, ketika perempuan-perempuan sudah lelah seperti ini, kan kita harus kos politik juga. Contohnya besar ya, kos politiknya. Mereka sudah berjuang, ya, kemudian juga berkompetisi dengan laki-laki dan perempuan. Ketika mereka itu memang masih kalah, belum ada takdirnya. Coba tolong dong, ada suatu perhatian gitu ya. Itu yang diperlukan. Perlukan. Jangan sampai mereka merasa kecewa, kemudian juga kapok lah kalau perempuan seperti itu. Nah ini ya untuk perempuan. Lalu yang terakhir juga kami juga minta dilindungi lah dari money politik, kekerasan terhadap perempuan pada politik juga. Ini yang memang kami mintakan Pak. Nah itu hasil rakornas itu memang ada seperti itu. Nah alhamdulillah mungkin sekarang partai politik baru bisa menempatkan 30% perempuannya, tapi saya tidak tahu komposisinya mereka tuh di mana disalurkannya perempuan. Saya akan melihat nanti hasil pemilu di tempat ini, apakah tercapai nggak 30% perempuan. Nah ini ya yang ingin saya lihat nantinya. Kemudian juga kan ada istilahnya tahun 2030 itu ini ada dari program kementerian juga ya, bahwa tahun 2030 itu harus 50-50. Jadi perempuan bukan 30% lagi, harus 50%. Saya di sini sangat pesimis. Bagaimana mau 50%, 30% juga belum tercapai. Kecuali mungkin Kaukus Perempuan Politik Indonesia memiliki partai sendiri, partai perempuan. Oke, baik. Artinya ini yang memang menjadi perhatian dari masa ke masa begitu ya, yang juga butuh perhatian dari semua pihak ya, dan dari publik sendiri. Nah ini bagaimana sebetulnya mendorong Kaukus Politisi Perempuan ini juga bergerak di Jawa Barat seperti apa? Kita akan berbincang lanjut bersama dengan Bu Is. Tetap bersama kami. Terima kasih saudara, masih bersama kami membahas tentang perempuan dalam politik pemilu 2024. Ini cukup menarik bersama dengan Bu Uis Ratnaningsih selaku Ketua Puspa Jabar dan Ketua DPD KPPI Jabar. Yang keduanya saya pikir sih sudah banyak didengar ya organisasi ini, dan beliau sebagai ketuanya dan sangat aktif. Bu Uis, kita lanjutkan. Ke depan sebelum kita bicara tentang Puspa atau kemudian tentang pendidikan, ke depan dari KPPI sendiri mau apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan untuk KPPI. Ya mungkin untuk saat ini kita tuh harus mampu melalui mengalahkan jalan terjal pemilu. Jalan terjal, baik. Karena memang challenge-nya luar biasa. Iya. Karena kan kita juga lihat. Pertama kita tuh ya politik itu kan harus politik yang cukup. Betul tidak kan? Kemudian juga kemampuan kompetensi yang kita betul-betul. Ya. Dan kita harus bisa meyakinkan pada masyarakat ya, bahwa masyarakat itu nampaknya harus percaya pada perempuan. Ini, nah itu dan pada perempuan trust juga, berarti. Trustnya, jadi trust ya, kemudian juga apalagi laki-laki harus bisa bersaing gitu bagaimana. Ya. Nah makanya di sini diperlukan ada suatu perlindungan lah untuk perempuan itu dari partai politik tentang kekerasan terhadap perempuan, bukan KDRT aja ya, tapi kekerasan kekerasan politik begitu ya pada perempuan. Jadi lindungi dari money politik juga gitu. Betul, ya. itu yang paling kencang ya. Paling kencang sekarang itu. Ya apalagi kalau polisi perempuan itu mendapatkan isunya sumbangan depan politiknya itu bagus mungkin ya. Tapi sampai saat ini yang saya rasakan alhamdulillah saya bisa mandiri kok. Bisa mandiri ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Jadi memang ini yang akan dilakukan ke depan. Nah, Ibu juga sebagai Ketua Puspa, yaitu partisipasi publik untuk pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak. Ini suatu lembaga yang memang fokus juga terhadap perempuan dan anak, begitu ya Bu. Bagaimana potret di Jawa Barat sendiri ketika Ibu menjadi Ketua Puspa? Ya. Jadi Puspa itu partisipasi publik ya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini dibentuknya oleh Kementerian KPPA sendiri itu ya. Nah, kemudian di setiap provinsi, di 34 provinsi di Indonesia itu Puspa
diberi SK-nya oleh oleh gubernur masing-masing. Contohnya saya juga mungkin sudah 2 periode di sini. Ketika periode yang pertama 2017 saya tulis sampai 2022 itu oleh Pak Heriawan. Gubernur Heriawan ya. Kemudian terakhir 2023 sampai 26 besok itu SK saya dari Pak Ridwan Kamil. Jadi kita tuh Puspa karena ada sinergi dan kolaborasi dengan 5 pentahelik ya. Jadi pentahelik itu pemerintah sendiri, kemudian kita organisasi masyarakat, kemudian dunia usaha, kemudian juga akademisi, dan terakhir adalah media. Ini yang memang berkolaborasi dengan Puspa Jawa Barat gitu ya. Jadi kelihatan potret Jawa Barat sebenarnya. Saya ini aja, saya asal melihat aja ya ke bawah sekarang ini. Kita diamanati dengan 5 prioritas program Presiden. Yang pertama itu adalah tingkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Keduanya kita juga tingkatkan pendidikan. Kita mendengarkan ada 12 wajar dinas. Betul. Harus tuntas kan itu. Ketiganya kita memperkenalkan undang-undang perkawinan yang terbaru ini yang nomor 16 itu kan, itu untuk mengatasi pernikahan dini. Itu pernikahan anak gitu ya. Yang kelima itu yang keempatnya adalah pelindungan undang-undang perlindungan anak. Dan yang terakhir KDRT. Ini ada 5 prioritas presiden kan. Nah ini saya ke lapangan. Terasa di lapangan sekarang. Ketika saya di lapangan tembus dengan masyarakat sekitar sini, ternyata ya masih banyak masalah-masalah yang namanya terdapat di sana. Pertama itu kesenjangan ekonomi masih. Padahal itu menjadi nomor 1 prioritas dari Puspa ya. Iya, itu masih terlihat kesenjangan. Jadi ketika ibu terjun ke lapangan dalam hal ini kampanye lah sekarang, masih menemukan itu. Masih ya. Nah contohnya begini, banyak perempuan-perempuan yang nampaknya itu yang belum menyadari bahwa mereka itu harus punya keterampilan untuk jadi garda-garda nanti ekonominya keluarga. Apalagi kalau keluarganya nanti kena musibah. Kalau suami PHK dan lain-lain, itu kan mereka harus mampu seperti itu. Nah, jadi ini mereka bisa bergabung dengan UMKM. Seperti itu kan, saya kemarin lihatin. Nah, terutama begini, untuk wajar dinas 12 tahun. Ternyata ya, karena bantuan pemerintah yang memang banyak sangat miliar itu ya untuk pendidikan seperti itu lewat KIS, PIP, PKH segala macam itu banyak salah sasaran. Ya, salah sasaran gini. Jadi misalnya yang ada yang miskin tidak dapat bantuan, tapi yang mampu, yang kaya gitu ya, itu mendapatkannya aneh kan. Jadi sini ini kita bisa melihat. Kalau saya bisa melihat sekarang, lihat buktinya gitu kan. Mereka tuh banyak sekali mengeluh gitu kan. Saya tidak dapat. Ternyata kan ini datanya dari KTR kan kartu miskin itu kan dari RT/RW ya, itu masuk kemudian dimasukkan data terpadu kejahatan sosial itu DTKS gitu. Nah itu sudah bagus sih, ya mekanismenya seperti itu. Cuma salah sasarannya di situ. Kadang-kadang itu yang miskinnya betul tidak dapat, yang seharusnya bisa membiayai sendiri dapat. Jadi inilah salah sasaran sebenarnya. Ini juga keberitaan Ibu berarti? Ya, berarti disinilah saya bersyukur pada Allah. Berarti saya bisa melihat sampai ke bawah-bawahnya itu kan. Oh, di sini banyak hal-hal yang nampaknya program sebagus apapun pemerintah. Tapi kalau yang nampaknya mengelolanya juga kurang profesional, kurang jujur, kurang apapun juga tetap aja masyarakat itu banyak yang menderita yang enggak seperti itu ya. Nah ini kemudian juga yang ketiganya Pak tentang undang-undang perkawinan ini. Kan kita tahu di dan klausulnya 19 tahun untuk perempuan, 20 tahun untuk laki-laki kan. Nanti di masyarakat banyak yang masih menikah yang umur 17, 18 tahun. Otomatis kan itu sebenarnya tidak boleh dinikahkan secara resmi, iya kan? Nah, tapi mereka kebanyakan nikahnya siri. Itu fakta juga. Iya. Dan nikah siri itu kan kita harus tahu akibat dampak nikah siri itu seperti apa. Yang pertama tidak diakui oleh bapaknya kan gitu ya. Tidak punya hak waris, tidak punya akte kelahiran. Itu kan tidak punya yang namanya PKH, PIP itu nggak ada kan berarti ya, karena itu datanya dari akte kelahiran seperti itu. Nah di sini bukan satu dua, banyak sekali yang seperti itu. Nah ini bagaimana pemerintah itu? Makanya disinilah saya berpikir bagaimana melindungi anak-anak yang tidak berdosa seperti itu. Ya, yang inilah mungkin gunanya, butuhnya ya.
seorang anggota dewan di sini mampu mendengar, Baik. mampu Memperjuangkan, ya? memperjuangkan aspirasi, kemudian apa permasalahan sebenarnya yang terjadi. Artinya itu bisa nanti dibawa menjadi sebuah kebijakan. Iya, itu. Baik. Dan saya sangat berterima kasih sekali ya, nampaknya bisa bertemu ribuan orang ya. Baik. Kadang-kadang saya ketemu gitu ya, 200 sekali bertemu gitu. Kemudian saya berikan edukasi. Saya nggak kampanye, saya berikan edukasi. Sesudah edukasi mereka paham segala macam, mereka juga tahu mungkin saya sedang mencalonkan DPR RI gitu ya, dan harapan itulah. Jadi saya berharap semua paham, mengerti, dan mendoakannya benar ikhlas gitu. Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Oke, baik. Artinya memang ini menjadi keprihatinan dan mudah-mudahan memang tadi yang didengar terus kemudian bisa diaspirasikan menjadi sebuah kebijakan. Gitu. Iya, benar. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bu Eis Ratnaningsih di program ini. Setelah jeda kita akan kembali. Preview. Iya, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bu Eis Ratnaningsih. Tadi sudah banyak yang dibahas, tentu ini menjadi cukup menarik. Tapi ada beberapa hal yang memang juga masih mengganjal nih Bu. Soal anaknya. Tadi sudah banyak perempuan yang sudah dibahas, terus kemudian kesenjangan sosial, pendidikan dan sudah dibahas. Tapi anak juga butuh perhatian nih Bu. Kalau bukan yang dewasa memperhatikan itu, pejabatnya memperhatikan itu, artinya banyak yang terdampak terus kemudian tidak terurus lah begitu. Nah, Ibu mau motret tentang kondisi anak-anak kita di Bandung terutama seperti apa dan akan gimanain gitu, Bu? Ya. Ada sesuatu hal ya memang di sini yang kita lihat, bukan saya aja, semua juga orang tahu kan. Ketika kita pemegang mencanangkan bahwa 2045 itu ada Indonesia Emas. Betul Kan? Betul. Ya. Nah, kita lihat di zaman saat ini gitu kan. Kita masih melihat anak-anak yang di perapatan iya. betul kan, yang di seperti ya Conopong atau mungkin iya, itu. Kan, yang banyak yang ya di daerah banyak lah. Ketika itu ayah ibunya itu melihat dari kejauhan gitu. Betul. Nah, kemudian anak-anaknya diberi kamoceng gitu kan. Betul. Jadi dia suruh membersihin mobil itu kemudian sambil minta-minta. Iya, betul. Betul kan, Pak? Betul. Nah, itu eksploitasi kan. Betul. Bagaimana suruh bekerja untuk kebutuhan orang tuanya. Iya. Gitu. Nah, ini bagaimana seperti itu? Sementara kan kita tuh anak-anak itu adalah aset kita. Aset bangsa. Aset bangsa. Dan ingat dalam undang-undang perlindungan anak itu bahwa anak itu dalam 24 jam gitu ya, cuma 3 jam boleh bisa membantu kita. Sedikit-sedikit ya, 21 jamnya itu dia menurut haknya. Hak bermain, hak belajar, hak dilindungi. Itunya hak anak ini sering ditolerankan oleh kita sendiri. Padahal anak itu apa? Itu aset negara kita. Betul, masa depan kita. Maka di dalam hal tersebut seperti anak-anak di jalanan itu sangat-sangat rentan dengan KDRT-nya yang pelecehan seksualnya itu ya, seperti ya apalah di sana itu hal-hal yang buruk itu menimpa anak-anak. Nah, siapa yang melindunginya itu kalau masih ada? Nah, ini sementara ayah ibunya sendiri nampaknya yang kadang-kadang mengeksplorasi anak-anak tersebut gitu kan. Ini masih menurut saya masih disinilah mungkin negara harus benar-benar turun. Artinya harus hadir di sini itu. Apalagi anggota dewan pun harus hadir di sini itu ya. Bagaimana kita memecahkan persoalan-persoalan anak bangsa ini. Jadi kalau kita hanya teriak-teriak di atas seperti apa itu, saya kira bukan solusi yang benar ini. Karena undang-undang sudah ada, tetapi kan tidak pernah disosialisasikan dengan baik gitu kan. Ya namanya seperti ini. Seperti undang-undang perkawinan juga kan banyak yang melanggar. Betul. Anak juga yang banyak yang melanggar. Jadi buat apa undang-undang dibuat? Kalau bukan untuk sebagai kayu hukum yang menyenangkan untuk bangsa ini. Oke, baik. Artinya ini poin pentingnya kalau bagi saya adalah bagaimana negara harus hadir. Pemerintah harus hadir untuk melindungi anak-anak. Nah, ini ada juga yang cukup menarik soal dunia pendidikan. Jika tadi memang sudah banyak yang dibahas terkait dengan guru. Kalau saya mendengarnya begini, Bu.
ada di sekolah tuh gurunya PNS-nya tinggal 4, sisanya honor lah, P3K lah. Yang menurut saya pribadi, kualitasnya mungkin ya bukan meragukan ya, tapi mungkin akan agak beda spiritnya lah begitu. Nah, kondisi existing guru sendiri menurut Ibu dan apa yang harus perjuangkan seperti apa sih? Oh iya. Kebetulan ya, saya kan memiliki sekolah swasta. Iya. Gitu kan. Jadi di sekolah swasta itu kan ada guru sertifikasi. Oh, oke. Ya, jadi guru sertifikasi. Contohnya di saya itu punya guru sertifikasi ada sekitar 17 orang. Banyak juga. Banyak ya. Ketika guru tersebut kan sudah pengabdiannya lebih dari 10 tahun di sekolah yang kita pilih. Kita bina mereka itu, kita apa yang hire ya, kita apa berikan pendidikannya, sering penataran segala macamnya, sehingga guru-guru itu memang memadai, sudah cukup bagus, Punya kompetensi. punya potensi. Kemudian guru-guru tersebut kan sudah disertifikasi. Iya. Nah kemudian sudah passing lagi, punya golongan-golongan, nyaman lah. Jadi nampaknya sekolah itu mulai kita bermimpi punya guru-guru yang kompeten dan bermutu, Berkualitas. berkualitas gitu ya. Tapi karena kayak tadi sekonyong-konyong tiba-tiba ya ada program P3K gitu ya kan. Iya. Jadi mereka mencari nampaknya guru-guru yang P3 itu dari swasta. Oh, Dari swasta ya. okay. Dari swasta itu ya kebetulan sudah disertifikasi. Kan nilainya cukup banyak sampai 50 gitu di sertifikasi itu. Jadi hampir setengahnya memenuhi syarat kan. Okay, ya. Nah sementara guru-guru honor di negeri kan tidak disertifikasi. Nah ketika mereka ikut berlomba gitu kan, ikut testing, otomatis lolos kan sebenarnya mereka itu. Jadi guru-guru yang bagus itu yang di swasta yang sudah sertifikasi otomatis diangkat ke jadi guru P3K. Oh, sampai saya punya juga tinggal 3 orang lagi dari sekian. Jadi banyak itu. Minta ampun gitu ya. Jadi mereka tuh lolos semuanya kan bagus-bagus. Akhirnya kita kan harus menghayat lagi guru baru. Bayangkan, apakah ini disebut namanya penyamaan mutu kualitas? Kan enggak, malah kita yang bermutunya sudah diambil, kemudian kita harus kembali dari awal lagi. Betul. Nah, saya berharap ya kepada pemerintah, tolonglah boleh dinantikan jadi guru yang namanya tadi P3K itu, tapi tempatkan di satminkalnya. Dan itu yang memang yang adil bagi saya itu, bagi semua swasta, bukan saya jadi, saya terhadap swasta. Jadi ketika guru yang bagus diseleksi, dijadikan guru naik pangkatnya mungkin P3K, tempatkan di sekolah yang bersangkutan lagi. Jadi kami merasa dibantu. Betul. Iya, jadi kami juga bisa kompetensi dengan negeri itu seperti itu. Berkompetensi. Iya. Nah ini jangan begitu gitu kan. Ini loh, tahunan kita meng-hire mereka itu. Mereka sudah habis sekarang itu. Artinya ini kayaknya memang merata di rata-rata swasta Seluruh begitu. sekolah swasta mengeluh seperti itu. Oke. Ya, saya tahu karena saya memang pelakunya begitu. Saya tadi ketemu dengan semua asosiasi penyelenggara pendidikan Indonesia. Itu kan dari para ketua-ketua yayasan segala macam kan ada bersama kami. Jadi mereka saya ngeluh, jadi bukan di sekolah saya sendiri, tapi semua mayoritas. Nampaknya memang di Indonesia juga begitu ya. Ya itu, makanya kadang ketika saya bicara dengan negeri, kata negeri juga bukan kemauan kita kan ya, seperti itu ya. Nah ini jadi bagaimana ini? Jadi kalau ada suatu kebijakan tadi, tolong jangan setengah-setengah kebijakannya. Artinya memang ini perlu perlu pendalaman yang baik. Ya iya. Dan kemudian kebijakan yang betul-betul bijak. Gitu ya. Kalau guru-gurunya sih mungkin enak aja, jadi kita pindah ke sana, jadi mungkin dari guru swasta jadi guru negeri, mungkin gitu ya. Nah tapi nggak masalah, itu hak-haknya mereka. Cuma permasalahannya ini di sekolah swasta sendiri terjadi seperti itu. Kami kembali meng-hire lagi guru-guru dari bawah. Bayangkan, jadi kapan kami itu akan bersaing dalam segi mutu kualitas gitu kan. Nah ini Pak yang ya bersyukur kalau sekolah swasta yang nampaknya tidak pernah peduli dengan pemerintah dengan bantu pemerintah, nah apapun juga itu mungkin lebih bagus. Tapi kan masyarakat kita tidak kaya semua, banyak yang masih membutuhkan dibantu oleh pemerintah. Oke, baik. Iya kan? Iya. Nah, itu lebih baik kalau saya bicara pendidikan lebih baik itu. Oke, baik. Terakhir, ada yang bisa sampaikan soal pendidikan? Cukup ya? Ya, cukup saya katakan seperti itu. Yang paling penting sekarang apalagi dalam Merdeka Belajar. Nah ini ya, mereka belajar gitu kan. Kurikulum Merdeka ya? Kurikulum Merdeka. Kita berharapkan juga swasta tuh benar-benar nanti bisa mempelajarinya dan bisa melaksanakannya. Terutama mungkin insya Allah lah ya, negara juga mungkin dalam bantuan ke swasta itu bisa merata. Nah, itu dia.
Itu pemerataan ya. pemerataan. Pendidikan yang harus dilakukan oleh pemerintah, mudah-mudahan ini bisa dibawa ke Senayan. Iya betul. Karena ini sifatnya kebijakan. Ya karena secara gini, nasional. karena gini Pak, ketika orang-orang di Senayan itu nanti kan itu berbicara dalam ada komisi-komisinya kan misalnya itu, nanti berbicara pendidikan dia juga harus mau bagaimana berbicara pendidikan seperti itu. Di juga kesehatan masih bisa, jadi semuanya harus mampu dan bisa mendengar tadi keadaan yang di bawah ini seperti apa, di hilir ini seperti apa. Ya. Ya kebetulan saya aktivis Pak. Betul. Saya kan aktivis bukan artis, saya aktivis. Terima kasih. Luis, terima kasih. Sama-sama, Atas waktunya, sama-sama. mudah-mudahan informasi dari bermanfaat. Saudara, itu tadi perbincangan kami dengan Bu Isra Tarmizi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Preview.